Selamat malam Kemang, selamat malam teman-teman semua. Oke, hari ini saya mau sharing sesuatu yang mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua di sini. Lava in my head, mungkin kalau bahasa Indonesianya lahar yang ada di kepala. Ngeri dengarnya, cuman sebetulnya nanti ceritanya nggak ngeri. Ini kontak profil saya kalau di BB, statusnya saya tulis saya interior designer, sebetulnya saya ibu rumah tangga. Nah, sekarang pertanyaan pertama, ada yang tahu nggak ini apa? Apa? Lava lamp. Ada yang tahu ya? Kalau yang belum tahu, mungkin saya cerita sedikit. Jadi lampu ini ditemukan tahun 1963. Oke. Dia tuh terbuat dari gelas kaca yang diisi air dan diisi lilin yang berwarna. Kemudian dipanaskan dari bawah 25 sampai 40 watt sehingga terjadi density yang berbeda sehingga lilin yang di dalam air itu naik turun. Oke, ini penemunya Edward Craven Walker, genius. Tapi dia udah meninggal sekarang. Oke. Jadi pada masa itu tahun 1963 dia sudah berpikir art dan teknologi. Jadi lampu bukan hanya sebagai pencahayaan atau illuminated, tapi dia juga sudah berpikir kinetik, adanya pergerakan di dalam lampu itu, sudah berusaha membuat ambience atau suasana yang terjadi seperti apa, dan dia juga sudah berpikir entertaining, bagaimana membuat sesuatu yang menyenangkan. Ini hanya cerita awal dari cerita saya. Jadi cerita sebenarnya tahun 1994, saya sebagai interior designer waktu itu mendapatkan suatu pekerjaan untuk mendesain suatu klub di hotel berbintang 5 dengan tema lava. Jadi klien saya waktu itu orang asing, disitulah pertama kalinya saya mengenal lava lamp ini. Jadi lampu yang ada di dalam klub itu semuanya adalah lava lamp. Mungkin di sini saya akan putarkan sedikit pergerakan dari lava lamp. Ya. Saya minta teman-teman fokus ngelihat itu. Ya, di sini terlihat bola-bola dari lilin itu naik, ada yang turun, ada yang tumbuh, pecah menjadi kecil, besar. Mungkin ada beberapa perasaan yang terjadi. Apakah Anda terhipnotis, terangsang, rileks, mau muntah, ngantuk, marah, tertekan, kesal. Mungkin siapa yang dapat efek positif melihat tadi konsentrasi 30 detik? Oke, yang dapat efek negatif hampir tidak ada. Jadi yang saya alami juga sama, saya mendapatkan efek positif, saya mendapatkan sensasi tersendiri lewat mata saya. Kemudian seperti ada sesuatu yang bergerak di kepala saya, lava itu seperti bergerak di kepala saya. Jadi ternyata dari mata itu bisa ke otak kita dan langsung nyambung ke neuron dan saraf-saraf yang ada di kepala kita sehingga rangsangan itu sangat terasa. Jadi dari kepala ke otak dan bersambung ke saraf-saraf kita. Ini teorinya, saya bukan ahli saraf dan juga bukan ahli otak. Jadi intinya itu adalah saraf-saraf kita itu sangat berguna untuk proses pembelajaran, tapi itu adalah perlu adanya sensasi dari indera-indera penerima seperti mata dan kuping. Kebetulan dari lava lamp ini saya mendapatkan rangsangan atau sensasi dari mata. Ini adalah brain scan di mana terjadi benar-benar network di dalam kepala kita bersambungan. Jadi selalu adanya koneksi baru, network atau pathway daripada saraf itu bisa tumbuh dan bertemu. Tapi sebaliknya, kalau kita berhenti berpikir ternyata bisa putus dan terlepas. Jadi otak kita benar-benar didesain untuk mau nyambung atau mau putus. Ketika kita mempunyai pikiran-pikiran baru, ternyata itu akan merubah hidup kita, membuat sesuatu yang baru di dalam diri kita. Jadi sekali lagi itu sebetulnya pilihan lagi, apakah kita mau mempergunakan isi kepala kita atau tidak. Seperti tadi ada catatan sedikit adalah tidak ada hubungannya dengan umur. Jadi
mau kita sudah tua, kadang-kadang dibilang desainer atau artis kalau udah tua udah nggak kreatif lagi. Itu nggak ada alasan. Jadi karyanya harus tetap baik. Ternyata tidak ada batasan umur. Ataupun kalau kita masih muda, bukan berarti kita sehebat yang lebih tua. Jadi itu yang mungkin semangatnya harus kita ketahui. Tapi strong ideas yang udah timbul itu, kita juga harus hati-hati karena kita harus menggunakan seluruh isi kepala kita. Oke, suatu cerita yang salah itu adalah kreativitas selalu dihubung-hubungkan dengan desainer, penemu, artis, itu kreatif. Tapi kalau kamu akuntan, kamu orang hukum, kamu tidak kreatif. Itu sebetulnya suatu pemikiran yang salah karena kreativitas, ya seperti Lola bilang tadi ya, ada tiap hari dan ide itu juga ada tiap hari. Jadi bisa menjadi apapun yang terjadi sehari-hari di kita, tidak harus ada hubungannya dengan seni. Oke, ini saya kasih contoh satu. Ini foto anak saya nih, courtesy-nya dia, cuman saya ambil diam-diam. Ini waktu dia umur 8 tahun, di Harajuku dia membeli 3 buah barang karena dia selalu terobses untuk menjadi karakter-karakter lain. Dia hobinya juga motret, dia membeli 3 barang seperti ini. Dia membuat satu karakter dengan memakai kacamata cembungnya dengan syalnya. Di sini kacamata cembung, syal, tapi dia tersenyum dan matanya ditaruh di tengah, dijarengkan. Dia buat karakter baru lagi. Kalau dia pakai topi kupluknya dengan syalnya, di sini gimana kalau pakai topi kupluk, jereng dan lidahnya keluar, timbul karakter baru. 5, ini dia memakai kacamata cembung, kupluk singa laut dan syal. Karakter ke-6 dengan kostum yang sama tapi matanya jereng dan lidahnya keluar. Kupluknya dipakai full, jadi dia sudah jadi singa laut. Dan karakter dia yang dia buat terakhir adalah bagaimana kalau singa laut itu memakai kacamata cembung. Jadi dari sini saya juga belajar maksud bahwa kreativitas itu benar-benar nggak usah harus orang seni, orang desain. Sehari-hari kita juga semuanya sudah bisa menjadi sesuatu hal yang kreatif. Satu kalimat menarik lagi yang selalu jadi obrolan di antara kita, artis, desainer, kenapa artis lain, bisnismen lain? Apakah itu kontradiksi, apa kita harus dua-duanya? Sebetulnya dalam sehari-hari kita, saya tetap melakukan peran saya sebagai artis atau seniman. Ini saya lagi jadi korban Mas Ayang Kalake, fotografer. Harus melakukan kegiatan, mukanya dicat dan kita harus lepas dari tali. Kemudian satu peran lagi dalam bisnis tetap kita harus lakukan. Kita tetap harus ngerti cash flow, ngerti dealing, ngerti buat profit, ngerti hukum juga bagaimana hukum dagang. Jadi saya rasa jangan menjadi artis atau menjadi seniman tanpa menjadi businessman. Ini beberapa tokoh yang saya juga cukup admire bahwa dia melakukan itu dua-duanya, bahwa mereka seniman atau desainer yang baik, tapi juga mereka melakukan bisnis yang baik. Oke. Jadi kalau boleh sharing, saya punya kata-kata no buat traditional view of creativity. Karena buat saya kreativitas itu bukanlah otak kiri aja, karena harus merupakan keseimbangan otak kiri dengan otak kanan. Jadi intuisi dan logika kita itu harus benar-benar integrasi yang seimbang. Oke, tadi cerita saya mulai dari tahun 1963 di mana lava lamp ditemukan, 1994 di mana saya mengenal apa itu lava lamp, sehingga membuat sensasi dan rangsangan terhadap diri saya, dan saya tetap membiarkan rangsangan itu benar-benar membuat pathway dari neuron-neuron yang ada di kepala. 2011 saya sudah membuat beberapa hal akibat lava ini. Ada yang putus, ada yang jadi kecil, ada yang keluar lagi, jadi pilihan baru lagi. Ini hal yang baru saja kita selesaikan, kita memproduksi video klip. Kita membiarkan lagi pikiran-pikiran itu terus berkembang dan membentuk hal-hal baru lagi. Kita bisa menjadi artis, bisa berkarya sesuatu yang lebih berkesenian daripada desain. Ini lava yang keluar, satu lagi. Kita bisa juga menjadi event planner, itu hal yang juga kita lakukan.
membuat beberapa hal yang menginspirasi teman-teman di sini. Kita membuat exhibition, membuat seminar, workshop. Ini ada lompatan lava yang lain adalah exhibition yang kita lakukan di beberapa tempat yang bekerja sama dengan di industri, terakhir di Plaza Indonesia. Okay. Let's explode the lava in your head. Selamat malam.